Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ke teman lama ini. Oke, gimana? Sahabat tani, sahabat desa, sahabat kreasi. Sore hari ini saya berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Saya akan selalu mengungkap, mengekspor tentang potensi yang ada di Tuntang. Harapan kami menjadi tempat edukasi wisata. Jadi begitu banyak potensi yang sudah ada, kami coba untuk mengungkapnya, mempublishnya menjadi satu tontonan yang menarik dan tentunya edukatif. Nah, bersama saya samping ini Pak Kumis, saya sebut Mas Agus karena masih belia. 35 tahun ya Mas ya? Saya kot 5 bro. Oke, Mas Agus ini juga menjadi founder dari kelompok tani Tulus Selamat. Beliau juga mendirikan Pokdakan, kelompok budidaya ikan dengan nama Mina Makmur. Mas Agus, boleh dikenalkan kelompok taninya itu sudah berapa lama, kemudian kelompok budidaya ikan sudah berapa lama? Kalau secara resmi Pokdakan itu berdiri tahun 2021 barusan. Nah, tapi kalau secara pribadi saya sudah budidaya ikan sudah lama. Kebetulan kakak saya dulu juga pegawai dinas pertanian sih. Kalau dulu dinas pertanian itu jadi satu antara ikan dengan tani. Karena sekarang kementeriannya berbeda sehingga kelompok tani dan Pokdakan berdiri sendiri. Nah, setelah terbentuk kebetulan kami dapat bantuan dari aspirasi sebanyak 70 juta dan ini kami mencoba untuk kami beri makanan pelet, tapi kami rasa kurang bagus ya periode kedua ini. Terus kami mencoba pakai alternatif yaitu limbah dari Abilowo. Oke, ini untuk yang Pokdakan. Kalau untuk kelompok taninya Pak, udah lama belum itu Pak? Kalau kelompok tani berdiri tahun 98. Sudah baru saja ulang tahun ke-25. Iya. Kelihatannya ada juga yang nyanyi kok. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Jadi Anda yang ingin studi tirus dibanding kelompok tani, udah main saja ke Karangtengah. Karena di ulang tahun yang kemarin ke berapa Pak? 25. Ke-25 sangat luar biasa. Saya baru melihat kelompok tani yang merayakan ulang tahun seheboh kemarin. Keren. Kemudian Pak, untuk ini tentang budidaya ikan. Banyak orang budidaya ikan, tapi pakannya ini bergantung dari perusahaan, dari pelet. Itu kok tidak berumur panjang, seumur jagung runtuh Pak. Ini bagaimana Pak? Ini menurut penelitian saya, modal 15 juta itu untungnya hanya 2 juta. Kalau pakai pelet. Dan itu dengan kematian kurang dari 5%. Wah, ini sangat riskan. Riskan ya? Dan sangat terpengaruh oleh musim atau cuaca. Nah, kebetulan dari itu tentunya tidaklah mungkin akan berkelanjutan apabila kita tetap memaksakan untuk pakai pelet. Untuk itu alternatif kami mencoba pakai limbah, yaitu reject dari daging-daging untuk sosis maupun untuk makan langsung itu. Namun kami ada kendala. Saya lihat dari tempat-tempat teman saya itu baunya itu radius kurang lebih 200 meter. Oke, stop dulu. Oke, jadi memang kalau tidak memiliki pakan alternatif, boleh disampaikan begitu ya? Kayaknya harap-harap cemas untuk ngeluntung alias gulung tingkat. Nah, banyak juga di beberapa jalan. Kalau kita berjalan di pinggiran itu sering-sering kita bau yang menyengat sekali. Kita tengok kanan kiri ada kolam lele terutama. Ini baunya luar biasa. Nah, untuk mensiasati tidak bau Pak, karena saya ini boleh main ke Karangtengah, jadi sama sekali tidak ada aroma bau. Ini siasatnya bagaimana Pak Agus? Ya, kami pertama mencoba di kolam kecil. Nah, itu saya upayakan saya kasih yang asli dari sana, saya berikan. Selang 1 minggu baunya kayak orang penyakit telinga itu loh. Jalannya apa itu? Oke, terus? Nah, terus
Oh, masih hangat ya? Ya, terus saya pikir ini bagaimana cara mengatasinya? Ya, kami mencoba ya spekulasi lah. Saya kukus ini. Oke. Saya kukus. Setelah saya kukus dan ini hasilnya ini Ada sudah campurannya? enggak ada, langsung saya kukus. Ya, pikir saya nanti kalau saya kukus itu supaya bisa lengket, saya kasih padi, ternyata enggak perlu pakai padi. Sudah Itu, ambiar sendiri iya, ya? sudah saling mengikat. Nah, ini sudah lebih dari 1 bulan saya kasih, ternyata tidak bau ya, dan makannya juga lahap, bahkan dagingnya itu juga semakin empuk. Yang ketiga, kelebihannya minyaknya turun di air sehingga tidak ikut kemakan. Nah, ini gitu. kelebihannya juga. Sehingga amoniaknya itu tidak terlalu banyak. Wah, jadi Iya. jadi mungkin ini bisa jadi formula khusus Pak untuk kedepannya. Iya. Mas Agus, sudah pernah panen untuk menggunakan pakan jenis ini? Sudah Pernah panen? Ya, sudah. Nah, bisa disampaikan Mas Agus, Iya. hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya itu kalau 15 juta, modal 15 juta, bisa untung sampai 7 juta. Jadi itu kalau mungkin Selama durasi berapa waktu? kalau ini agak lama, 2,5. 2,5 bulan. Kalau pakai palet 2. Oh, gitu. 2 bulan, kalau ini 2,5. Oke. Sahabat desa, sahabat tani, satu lagi kita punya literasi bagaimana budidaya lele, bagaimana menghemat pakan, tentunya menghasilkan untung yang lebih, dan bagaimana lele ini tidak berbau. Nah, sekarang kita tengok bagaimana Pak Agus ini memberi makan lele. Boleh sana? Oh iya. Ini pakan alternatif yang sudah saya kukus berupa daging giling dan rupanya sangat lahap kalau saya kasihkan. Ini berapa ekor Pak jumlahnya Pak? Ini 30. 30. Ya, 30.000. Wow, 30.000. 30.000. Yang 10 sudah. Ukuran kolam? Ukuran kolam ini 8 kali 4. Oke. 8 kali 4 kan 32 pas. Lah, ini masih ada seluasan seperti ini. Kira-kira mau dibuat kolam berapa kolam lagi nih Mas Ya, Agus? ini ke depan, rencana kami ke depan memang supaya kelompok itu bisa menghasilkan, akan saya kasih kolam yang terbuat dari terpal tapi tetap dalam bentuk kotak. Jadi tidak bundar kayak itu enggak. Oke. Nah, nanti tinggal kita buat semacam galeng sehingga tidak perlu terlalu dalam. Yang penting galengnya saja. Oke, Mas Agus bisa disampaikan. Banyak tempat-tempat produktif pertanian, perikanan di wilayah Tuntang ternyata. Nah, ini belum banyak diketahui oleh mereka yang ada di luar. Artinya ini sebenarnya bisa menjadi sebuah literasi untuk edukasi. Seperti tadi yang disampaikan, itu belum banyak orang yang tahu loh, nah gitu. Ini kira-kira bagaimana ke depan, Mas Agus? Ya, tentunya banyaklah kita itu saling komunikasi untuk bisa saling tukar kawruh istilah Jawanya, saling mencari kelebihan dari setiap sisi yang sedang digeluti. Karena setiap orang keberhasilan itu tentunya ada beberapa trik, cara, dan juga rekayasa supaya benar-benar hemat di pengeluaran tapi hasil maksimal. Gitu. Oke, sahabat desa, kami akan terus mengungkap eksplor tentang potensi pertanian, perikanan yang ada di Tuntang. Memang harapan kami ini menjadi satu tempat untuk paket-paket adu agro wisata di Kecamatan Tuntang. Khususnya kami merintis One Day Tour in Tuntang. Harapannya beberapa tempat produktif dan potensial ini nanti akan kami integrasikan untuk menjadi tempat-tempat wisata. Karena sudah barang tentu ini sangat menghemat bagaimana kos dari membuat tempat yang baru. Karena maaf, tanda petik, tempat yang baru banyak yang mangkrak. Nah, ini cukup mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Dan saya yakin sekali dengan seperti ini produktivitas dari potensial yang ada itu juga tidak akan terganggu sama sekali. Dan saya yakin pula ketika menjadi tempat literasi tentu akan lebih menggeliat dan lebih besar lagi. Harapan kami seperti ini. Untuk desa-desa lain, kami berharap apa yang ada di desamu,
terkait potensi pertanian, perkebunan, perikanan. Yuk, mari kita selalu terus ungkap. Dan lewat channel Budi Prasewan Official, mudah-mudahan tayangan ini selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.